Halo teman-teman, hari ini aku mau ke acaranya Said Alwi lagi nih teman-teman. Kali ini acaranya malam dan ini aku sama saudara aku sampai pakai maps karena acaranya jauh banget dari rumah dan kita nggak tahu lokasinya. Kita pakai maps dan ikutin terus ya kegiatan kita sampai ke acara dakwahnya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali. Rame banget. Tenang dulu bisa. Bisa tenang dulu. Tenang dulu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qadna bika ya musyaffa wa hassana wa hadana. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Tenang dulu bisa. Tenang dulu bisa. Tolong tenang dulu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, mobil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan, daripada guru kami Al-Habib Husain As-Saggaf, lalu juga yang kami hormati, yang kami muliakan khadimul majlis kita Al-Habib Ali Al-Habsyi beserta Ummi dan juga beserta keluarga. Daripada majelis yang mulia ini kita doakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan keluarga beliau diberikan keberkahan oleh Allah. Dan juga adanya majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan, yang akan membawakan kepada kampung ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini, hari yang mulia, hari kita dikumpulkan dengan sesama saudara kita, di mana kita diberikan limpahan rahmat taufik hidayahnya, di mana kita mendapatkan daripada limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Masih semangat? Ini kayaknya yang datang banyakkan ibu-ibu kayaknya. Memang kalau Tangerang banyakkan ibu-ibu ya, Masya Allah. Ibu-ibunya semangat datang ke majelis. Ibu-ibunya solehah semua. Calon ustazah semua. Sebelum saya mulai, kita sholawat dulu agar makin semangat, makin rindu sama Rasul, dan kita semua hari ini bergembira atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah.
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Ini bocil-bocil kematian ya. Pada semangatnya luar biasa. Saya paling senang kalau ada acara anak-anak kecil di depan semua. Baca sholawatnya semangat-semangat. Awas, jempolnya ketukar nanti. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berkumpul tiada lain agar mendapatkan satu hal yang mulia. Kita semua umat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tiada lain pengen yang dapat yang namanya cintanya Allah. Pengen dicintai sama Allah? Pengen dicintai sama Allah? Bocil-bocil aja pada pengen. Kita semua pengen dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian mencintai Allah, katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian, maka Allah akan mengampuni daripada segala dosa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pemberi kasih sayang. Maka sudah jelas bagaimana seorang hamba di dalam ayat ini dijelaskan pengen dapat yang namanya cintanya Allah. Pengen agar kehidupan kita semuanya berkah, dicintain sama Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka kembali lagi, hal yang paling pertama, ikutilah Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka yang dimaksud li'ittiba ala syariati, yaitu mengikuti syariat, dan juga li'ittiba ala sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang dikatakan tadi mengikuti baginda Rasulullah ini harus dipertanyakan, apakah ia adalah seorang sesungguh-sungguhnya pecintanya Nabi Muhammad atau hanya sekedar lisan saja. Betapa banyak di zaman sekarang yang mengaku beragama Islam, mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi ia tidak mengetahui satu aja kisahnya Rasulullah. Anak muda, udah balik, udah remaja, udah bahasanya kalau zaman sekarang udah puber ya, udah ABG, anak baru gede, jalan-jalan kemana-mana sendiri-sendiri. Tapi kalau ditanya tentang kisah Nabi Muhammad satu aja, kadang masih ada yang belum paham. Ditanya satu aja, sebutin sunnah Rasulullah, tidak tahu. Coba bacain surat ini, ya Allah, na'udzubillah, dia tidak bisa baca. Maka ini yang patut dipertanyakan, di mana posisi kita yaitu umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita benar-benar adalah seorang sejatinya pecintanya Rasulullah, atau hanya sekedar lisan saja? Lisan kita mudah untuk bicara kepada orang-orang, oh saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi nggak pernah yang namanya di dalam hatinya satu aja sunnahnya dilakukan di dalam dirinya. Maka insya Allah saya yakin warga Tangerang ini orang-orang soleh dan soleha semua. Kelihatan wajahnya bercahaya semua, ganteng dan juga cantik-cantik semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka hal pertama tadi yang disebutkan, mengikuti baginda Rasulullah. Ajarin sama anak-anak kita buat cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya yang paling gampang ngajarin anak-anak kita? Apalagi di akhir zaman ini, HP sudah merajalela, betul? Dikit-dikit pengen nyontek belajar, lihatnya HP, betul? Kita kalau punya masalah
biasanya curhatnya sama Mbah Google, betul? Sama Mbah Google. Akhir zaman semuanya sama HP udah ada. Gimana caranya agar anak-anak kita ini mereka paham siapa sebaik-baiknya idola mereka? Maka ketika kecil, ayo sama-sama pakemin, ajarin mereka tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajarin sholawat kepada Rasulullah. Ini efeknya luar biasa. Sekarang anak-anak kecil daripada remaja, lebih banyak anak kecil ke masjid baca sholawat, lebih banyak dari remaja. Kalau dulu remaja juga lebih banyak daripada anak kecil, sekarang anak kecil lebih banyak. Alhamdulillah, anak-anak malah lebih senang sama sholawat pada Rasulullah. Maka yang tadi dikatakan pengen dapat cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya momentum Maulid ini tiada lain adalah tempat di mana hari ini kita akan mengintrospeksi diri kita. Kita pengen pulang dari acara Maulid ini, kelahiran agungnya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pulang dari sini jadi pribadi yang lebih baik, betul? Amin, amin. Betul? Maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya gak panjang, tapi maknanya luar biasa. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu, hisablah dirimu sebelum nanti kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya luar biasa. Kita diberikan nasihat oleh Sayyidina Umar untuk mengintrospeksi diri kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada acara seperti ini, kita tidak tahu, pulang dari sini barangkali yang tadinya maksiat kepada Allah setiap harinya, pulang dari sini diangkat menjadi seorang wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala ada kisah yang setiap harinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi pulang pagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang pemabuk. Suatu hari seorang pemabuk ini di tengah jalan ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan asma Allah. Taruhlah contohnya Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka anehnya seorang pemabuk ini, ia malah hormat dan juga ta'zim dengan kertas tersebut. Diambil kertas tersebut, dibawa pulang olehnya, sampai pulang di rumah ditaruh kertas tersebut di atas lemarinya agar posisinya lebih tinggi. Maka subhanallah, ketika pagi harinya ia langsung dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ia langsung dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan ihwal surga dan neraka. Wah, kalau kita langsung dimimpin surga dan neraka, masya Allah, taubatnya udah luar biasa kali Bu ya. Udah takutnya luar biasa nih dah. Ini dimimpikan daripada keadaan ihwal surga dan neraka. Langsung bangun orang yang mabuk ini. Sampai ia bangun karena rasa ta'zimnya dia, naruh kertas berisikan asma Allah di atas lemari. Seketika diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya jadi seorang aulia, seorang waliun min auliaillahi shalihin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang pemabuk ini dikenal dengan nama Asy-Syaikh Al-Khufi. Seorang guru yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya orang yang maksiat sama Allah, tapi gara-gara ambil kertas, takzim, hormat sama yang bertuliskan dengan asma Allah, ditaruh di atas lemari, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya anak bandel,
Kita udah nasihatin susah, jangan sampai kita lepas buat ajak anak kita ke majelis taklim. Jangan pernah kita lepas ajak anak kita buat datang ke dalam masjid. Jangan pernah kita lepas ajak anak kita untuk melihat daripada orang-orang soleh. Jangan pernah lepas. Harus terus menerus tiap hari kita ajak. Agar apa? Hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ada pada saat itu. Insya Allah. Masih semangat gak? Ini romannya pada lemes-lemes semua ini kayaknya. Udah makan belum? Udah makan ya? Saya juga belum. Tapi alhamdulillah, hari ini saya senang melihat antum semua. Mudah-mudahan Allah kita menjadi lillahi. Amin. Lanjut kagak? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang saya tadi katakan, adanya acara ini tiada lain adalah tempat kita mengintrospeksi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari kamu perhatikanlah apa yang akan kamu kerjakan untuk esok sampai kepada hari esok, yaitu akhirat. Maka insya Allah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengintrospeksi diri kita jadi orang yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal. Dan terakhir, pesan saya yang tiada lain, pesan ini insya Allah dibawa oleh anak-anak muda buat adik-adik kita ya. Punya idola jangan yang lain. Punya idola, saya tanya idolanya siapa? Siapa? Jangan Alwi ya. Apalagi Kian Santang. Kalau Kian Santang tadi terbang dari sana kemari. Dia naik mobil deh. Idola kita Nabi Muhammad. Kalau jangan idolain saya masih banyak dosa ya, saya hina. Tapi baginda Nabi Muhammad sempurna di atas manusia yang lain. Basyarun lakal basyar, manusia di atas manusia yang lain. Seorang nabi yang berbeda dengan nabi yang lain. Seorang rasul yang berbeda dengan rasul lainnya. Itu dibuktikan ketika ada yang namanya Nabi Adam pada saat itu. Nabi Adam ini manusia yang pertama, betul? Nabi Adam ini pemimpinnya umat manusia, betul? Itu kalau dalam berbagai kitab, beliau Nabi Adam itu dijuluki dengan nama Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Maka di sini dibuktikan ketika beliau di surga, itu beliau melihat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Adam manusia. So out the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.